tentang kenaikan gaji TKW Taiwan. Jadi gaji TKW Taiwan itu naik di bulan Agustus tanggal 10 tahun 2022. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengar nyong, babi kita sering jelas orang apa orang kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin rabbal alamin. Jadi di jadwal siang ini aku lagi nemenin Simbah Kakung ke pasar ya. Jadi untuk pasar Taiwan itu sebenarnya mirip sekali dengan pasar di Indonesia pada umumnya. Jadi buat yang kepo, siapa tahu bisa membantu kekepoan kalian dengan melihat video aku. Jadi kayak ginilah penampakannya. Mohon maaf aku silent suara aslinya karena ada banyak sekali musik-musik di pasar, jadi takut kena copyright teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi aku ngisi pakai suara aku sendiri. A few minutes later. Jadi kayak gini ya, direbusin semua. Padahal ini udah bersih, udah tak rebus juga kalau malam ya. Bersih loh ya, nggak ada noda, nggak ada bau. Tapi karena memang kalau mau gajian, Simbah tuh mantan kumat guys. Jadi ya udahlah, biarin aja. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi hari ini, sore ini aku mau bahas masalah tentang kenaikan gaji TKW Taiwan. Ya, dari tadi siang aku tuh habis nganter Simbah ke pasar, dan habis ke pasar itu aku makan siang. Makan siangku itu alhamdulillah aku kepengen makan liang min. Liang min itu apa sih? Liang min itu semacam mie tapi bumbunya itu pakai saus wijen, tapi itu mie-nya itu dingin, bukan mie yang panas. Itu aku belinya di Family Mart ya, karena aku jarang makan mie seperti itu. Aku tadi beli mie itu di Family Mart, liang min, atau kalau bahasa Inggrisnya cold noodle, kalau bahasa Indonesianya mie dingin. Oke. Jadi tadi habis dari pasar pulangnya makan, habis makan biasa. Ini kan karena aku mau gajian, jadi Simbah Nini itu rada sedikit panas tis ya. Panas tisnya itu di bagian kerjaan. Jadi kayak piring mangkok itu kan bersih ya, tapi disuruh direbus lagi ya, nggak apa-apa lah, dinikmati aja lah guys. Jadi sekarang yang aku bahas masalah kenaikan gaji ya. Jadi gaji TKW Taiwan itu naik di bulan Agustus tanggal 10 tahun 2022. Nah ini aku ada HP, aku taruh sini ya biar dipakai, dilihat sambil dibaca. Jadi ini tak deketin aja deh, nggak begitu jelas ya. Jadi nanti aku juga bakal kasih lihat di bagian video aku, nanti aku edit seperti apa penampakan peraturan kenaikan gaji. Jadi mulai tanggal 10 Agustus 2022, PMA perawat dan penata laksana rumah tangga yang baru masuk sudah di Taiwan memperbarui kontrak atau pindah majikan setelah selesai kontrak kerja. 2. PMA perawat dan penata laksana rumah tangga yang masih dalam masa berlaku kontrak kerja, majikan menyetujui untuk kenaikan gaji. Ini berlaku bagi yang kontrak baru masuk Taiwan dan udah lama kayak aku nih. Nah ini gajinya itu PMA yang baru masuk itu gajinya 20.000 langsung. Kalau dulu aku kan pertama masuk 15.000, terus ada kenaikan menjadi 17.000, dan sekarang pertama masuk itu 20.000 NT dolar, atau kalau dikuruskan ke rupiah itu sekitar 10 juta ya, kalau kursnya lagi 500, pokoknya 10 juta. Nah ini kalau misalkan udah kontrak 3 tahun dengan satu majikan, jadi gajinya itu dinaikkan menjadi 21.000 teman-teman. Jadi setiap kontrak baru itu ada kenaikan gaji 1.000, dan untuk 6 tahun berikutnya ada kenaikan lagi menjadi 22.000 gaji pokoknya. Nah di sini kalau untuk yang PMA lama kayak aku ini,
itu naiknya itu tergantung dari keikhlasan majikan masing-masing. Kalau aku pribadi alhamdulillah kemarin kan ngomong sama majikan, mohon maaf, pertamanya aku minta maaf dulu sama majikan, ini ada peraturan baru, ada kenaikan gaji lah, aku ini naik gaji apa enggak gitu kan. Nah, majikan awalnya sih bilang gini, kamu kan kontrak lama, ini kan untuk kontrak baru. Aku jawab, oh gitu. Jadi aku tuh nggak ada perdebatan apapun dengan majikan, tapi agensi itu gerak cepat. Nah, karena aku ngomong sama agensi seperti ini, teman-teman, ini kan aku udah kerja lama ya di rumah ini, udah dari 2018 sampai hari ini, kok ada kenaikan gaji, sedangkan aku udah lama di sini nggak pernah naik gaji, 1.000 perak pun nggak pernah dikasih. Maksudnya bukan ngilang-ngilangin ya, kalau misalkan setiap bulan bonus 500 NT ya ada, alhamdulillah. Cuma kalau misalkan dinaikin kayak teman-teman itu nggak ada. Jadi majikan itu ngomong kan sama maksud aku agensi aku tuh ngomong sama majikanku, ini kalau anak-anak nggak pada dinaikin gajinya, pasti mereka bakal ngoceh terus minta pindah. Akhirnya mungkin setelah pikir panjang kali lebar kali tinggi, majikan aku menaikkan gaji aku. Alhamdulillahnya di situ. Jadi aku nggak perlu debat panjang kali lebar kali tinggi. Kan ada tuh majikan yang sampai nggak mau ngasih tambahan gaji sama TKW-nya, sampai pokoknya debatnya itu parah lah sama TKW. Tapi alhamdulillah agen aku juga sangat-sangat membantu aku ya. Agensi bilang gini, Ubi, kan agen aku tetap panggilnya aku Upi ya, bukan Sari ya, beda cerita kalau majikan yang panggil Ubi. Pokoknya kamu kalau bulan 9 gaji kamu masih 17.000, kamu mending putus kontrak gitu kan. Agensi sampai bilang aku suruh putus kontrak. Karena apa? Karena kamu semuanya udah serba bisa, ibaratnya ya, masak bisa, kerja bisa, bersih-bersih bisa gitu kan. Ya bukannya aku sombong ya, memang seperti itulah aku di sini ya. Dari kerja apa juga semua aku yang pegang gitu kan. Nah, kalau sampai aku nggak naik gaji, yaitu agensi nyuruh aku putus kontrak. Tapi ternyata pas aku malam-malamnya bilang sama majikan dan aku juga bilang sama agensi, akhirnya pas pagi harinya sih pada diam-diam semua ya. Mungkin ada sedikit rasa kesal itu ada ya majikanku. Cuma pas sorenya itu pas banget aku mau libur kalau nggak salah ya, si kakek itu nyamperin aku. Mungkin takut juga aku kabur atau takut aku mau pindah gitu ya. Akhirnya si kakek itu ngomong, kan karena aku tuh dipanggil di sini Sari gitu kan, Sari, kamu gajinya aku naikin, tidak usah menunggu tahun depan, karena aku finishnya kan tahun depan. Jadi peraturannya itu kalau misalkan kita udah finish kontrak dan menandatangani kontrak baru kita dinaikkan gaji. Ternyata aku tidak harus menunggu kontrak baru, gajinya sudah dinaikkan sama majikanku. Dan di situ, yang bener mbah gitu kan. Aku udah mati, masya Allah, ini mimpi apa gitu ya. Ya memang sih dinaikannya itu nggak banyak, tapi ya alhamdulillah daripada nggak dinaikin sama sekali. Kadang malah ada teman-teman yang udah dinaikin dari majikan sendiri, bukan dari peraturan pemerintah, gajinya sampai 30.000 bahkan lebih. Itu bukan kaburan ya. Kalau kaburan sih udah pasti gajinya gede ya. Kalau kaburan itu TKI yang tanpa identitas, jadi kabur dari majikan tanpa persetujuan majikan, tanpa identitas, pokoknya nggak punya identitas, sudah gitu namanya kaburan, TKI ilegal ya. Jadi mereka itu gajinya lebih gede dari TKI resmi. Tapi kalau untuk TKI resmi juga banyak sekali yang beruntung gitu ya, mendapat majikan yang super baik dan gajinya juga dinaikkan 3 kali lipat bahkan. Jadi aku dinaikkan kayak gini, dinaikkan 3.000 aja ya, udah bersyukur banget ya. Nggak tahu nanti bulan 9 kan aku bulan 8 ini gajinya itu masih 17-18 lah ya, karena kan naiknya itu tanggal 10 Agustus. Jadi naik gajinya itu kan ya di bulan September, jadi bukan bulan 8 langsung gajian 20.000 bukan. Nah, aku nggak tahu nanti dinaikannya menjadi 20.000 atau menjadi 21.000. Tapi agensi aku merekomendasikan untuk menaikkan gaji menjadi 21.000. Padahal kalau misalkan aku dinaikkan menjadi 20.000 saja, itu aku sudah sangat-sangat bersyukur dan senang banget, alhamdulillah. Cuma kalau misalkan agensi dan majikan sudah nego 21.000 ya alhamdulillah, aku malah bersyukur banget ya. Berarti rezekinya itu di luar ekspektasiku. Aku kan ekspektasinya itu
gajian 20.000 kan. Di yang awalnya deg-degan tapi dapat kabar dari kakek, dan kemarin majikan juga ngomong lagi 20.000, nggak tahu 20.000 atau 21, intinya belum jelas. Nanti kalau misalkan aku bulan 9 udah gajian, aku bakal mereview gaji terbaru aku ya teman-teman. Bukannya pamer atau apa ya, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang memang tidak beruntung seperti aku, maksudnya tidak bisa naik gaji, ya sabar, karena semua sudah ada takarannya masing-masing. Kadang ada yang gajinya gede tapi apa-apa beli sendiri, dari beras, sayur, apa gitu apa-apa beli sendiri. Jadi kadang rezeki orang itu memang nggak sama ya. Teman-teman seperjuangan aku yang berangkat bareng aku, yang gajinya lebih besar dari aku, banyak sekali. Aku di situ nggak iri ya, mungkin rezeki mereka segitu dan kebutuhan mereka lebih banyak dari aku. Jadi nggak semua yang dikasih gaji banyak terus tabungannya lebih banyak, ya enggak juga, karena kadang kebutuhan orang kan nggak sama ya. Terus kalian jangan pikir kerja di Taiwan itu enak, gajinya gede, itu jangan mikir seperti itu ya. Jadi kerja di Taiwan itu meskipun gajinya gede, perjuangannya juga gede, apalagi yang kerja menjadi seorang PRT seperti aku ini. Jadi meskipun PRT ya tertulisnya itu menjaga lansia, tapi harus kerjakan semua. Kayak vlog kemarin itu aku kayak ngecat, masak, apa itu aku lakuin semua. Jadi kalau misalkan yang nggak kuat mental itu, waduh bisa mental guys. Jadi kayak misalkan kadang nenek yang cerewet, kakek yang bandel, pokoknya yang macem-macem lah, namanya juga TKW kan, kerja di tempat yang nggak sama gitu ya, luar biasa perjuangannya. Jadi jangan cuma mikir gajinya, tapi mikir juga mentalnya. Kalau misalkan nggak kuat ya bisa ikan di Taiwan itu, beneran nggak cuma di Taiwan tapi di mana-mana, kalau nggak kuat ya bisa ikan. Ya contohnya lah, banyak teman-teman yang curhat ikut mertua itu nggak enak. Itu mertua loh ya, orang tua dari suami atau orang tua dari istri. Apalagi ikut orang yang bukan sama sekali itu bukan keluarga. Kita tuh di sini dibayar ya. Jadi lebih mumet guys. Jadi serba salah. Mau ngelawan kita nyangan, kecuali udah keterlaluan lah, itu baru. Nah, intinya di mana-mana ya ada suka dukanya lah teman-teman. Gaji naik ya, kadang kerjaannya tambah banyak, tambah capek, tambah segalanya. Alhamdulillah. Yang penting sabar, jangan lupa. Ini sambil ngobrol sambil metikin toge, udah mau selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan aku tumis ini nggak ada potekin ini bagian akarnya, si nenek bisa emosi jiwa raya merdeka. Jadi bersih ya, nih nggak ada, satu persatu aku bersihin. Oke ya teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.